Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan saya ketua dari tim penelitian Iptek Tepat Guna (PITG) tahun 2023 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji akan memaparkan terkait kegiatan dari optimalisasi produksi virgin coconut oil (VCO) secara fermentasi dengan variasi starter dan waktu fermentasi. Adapun ketua peneliti, saya sendiri, kemudian, beberapa anggota peneliti. Yang pertama anggota peneliti satu Bapak Hilpi Pardi, SSI, MSI, kemudian, anggota peneliti 2 itu Bapak Dio Sarkiti, SPD, MPD, dan anggota peneliti 3 ada Bapak Eko Febri Saputra Siregar, SPD, MPD. Demikian untuk, tim peneliti dari PITG. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan, sebesar-besarnya kepada pihak LPPM Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang yang telah mendanai kegiatan penelitian ini dalam hibah, bersaing umrah tahun 2023 dengan skema penelitian Iptek Tepat Guna PITG tahun 2023 dengan jumlah dana 26 juta. Adapun, latar belakang atau yang menjadi permasalahan sehingga kami melakukan penelitian ini, yaitu dengan melihat, adanya peluang pemanfaatan tanaman kelapa yang pada umumnya di Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, itu kalau kita main ke Desa Pengudang, kita lihat bahwa sebagian besar masyarakat itu memiliki kebun kelapa. Nah, selama ini, dari kelapa itu mereka hanya memanfaatkan santan dengan air kelapanya saja. Namun untuk, nilai jual yang lebih tinggi atau yang lebih, bisa diharapkan dari kelapa itu mereka belum membuat dalam bentuk, virgin coconut oil atau VCO, yang merupakan minyak kelapa murni. Sehingga penelitian ini kami lakukan bagaimana menemukan suatu formula yang optimum di dalam produksi, VCO agar ini menjadi peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat khususnya pemilik kebun kelapa. Nah, sebenarnya proses pembuatan VCO itu sudah banyak dilakukan, namun penelitian kami di sini, kami melihat bagaimana pengaruh, variasi dari, starternya dalam hal ini Saccharomyces cerevisiae dan Rhizopus oligosporus dengan waktu inkubasi yang berbeda-beda. Kami mencari waktu fermentasi yang paling optimum yang bisa menghasilkan minyak VCO paling banyak. Berikut permasalahan penelitian yang coba kami susun. Yang pertama, bagaimana merancang sistem fermentasi untuk produksi VCO dengan menentukan kondisi optimumnya tadi dari jenis starter, ada yang pakai Saccharomyces dan ada yang dari Rhizopus. Kemudian waktu inkubasinya kami plot dengan range 12 hingga 30 jam. Kemudian yang kedua, permasalahannya bagaimana merancang sistem fermentasi untuk produksi VCO dengan melihat sifat fisik dari VCO yang dihasilkan, sesuai dengan kriteria standar SNI dari Badan Standarisasi Nasional. Kemudian dari tujuan ini, dari permasalahan itu kami mendapatkan beberapa tujuan penelitian. Yang pertama merancang sistem fermentor untuk produksi VCO, kemudian menghasilkan VCO yang sesuai dengan standar SNI, serta luaran dari penelitian ini diharapkan, adanya hasil paten sederhana dari prototipe, baik itu formula ataupun prototipe alat yang dihasilkan. Adapun alat dan bahan dalam penelitian ini seperti yang terlihat pada slide, beberapa alat, yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pembagian, penelitian ini dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama itu pembuatan krim. Nah, pembuatan krim ini diawali dengan, memisahkan, santan dengan lapisan air. Jadi santan yang dihasilkan dari pemarutan dan pemerasan santan menghasilkan krim santan, itu kita pisahkan dengan air dengan cara menyedot, lapisan airnya menggunakan selang plastik. Sehingga, terbentuk pemisahan dari krim dan air. Kemudian barulah kita lanjut ke pembuatan minyak VCO. Di sini kita menggunakan ragi.
Ragi ini merupakan starter mikroba yang kita gunakan, ada menggunakan Saccharomyces cerevisiae atau ragi roti dan Rhizopus oligosporus dari ragi tempe. Nah, ini kita gunakan sebanyak 5 gram di dalam 100 mililiter air atau lebih kurang 2%. Kemudian krim tadi yang pada step pertama tadi kita tambahkan ragi, kemudian diinkubasi mulai dari 12 hingga 30 jam pada suhu ruangan. Nah, setelah kita inkubasi, maka memasuki tahap yang ketiga, ini pemisahan minyak kelapa, maka akan terbentuk 3 lapisan, yaitu blondo, minyak, dan air. Nah, pemisahan blondo, minyak, dan air di sini kami memberikan solusi alternatif agar lebih mudah memisahkan dan tidak membutuhkan waktu yang lama di dalam proses pemisahan, maka kami menggunakan mesin sentrifugasi sederhana yang kami rancang sendiri walaupun masih berupa prototipe. Nah, di sini beberapa gambar yang dihasilkan pada saat penelitian. Terlihat di sebelah kiri itu minyak, blondo, dan air mulai terpisah, dan di sebelah kanan VCO yang dihasilkan. Berikut prosedur kerja yang sudah saya jelaskan tadi dalam bentuk bagan kerja. Nah, tadi untuk pemisahan air, minyak, dan blondo kita menggunakan teknik sentrifugasi. Di sini pemisahan dengan menggunakan gaya putaran atau gaya sentrifugal. Di sini bertujuan untuk mempercepat proses pengendapan dan memisahkan dari 3 lapisan tadi, lapisan minyak VCO, blondo, dan air. Berikut sketsa mesin sentrifugasi yang masih berupa prototipe dan berikut gambar dari mesin sentrifugasi yang telah kami rancang dan kami buat. Adapun hasil penelitian dengan melihat variasi starter yang digunakan ada 2, baik dari ragi roti maupun ragi tempe, serta variasi dari pH. pH sebenarnya tidak cukup signifikan, kami menggunakan di pH 6 hingga 6,3. Kemudian secara sifat fisik yang sesuai dengan standar SNI dihasilkan minyak VCO yang berwarna kuning jernih, kemudian untuk aroma itu berbau khas kelapa segar, dan untuk rasa itu rasa khas minyak kelapa. Namun untuk yields atau persentase hasil yang besar itu dihasilkan dengan waktu fermentasi 30 jam dan konsentrasi ragi 2% dan jenis raginya itu ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae. Ini merupakan kondisi yang paling optimum dari hasil penelitian. Nah, untuk manfaat penelitian ini kami menemukan formula yang optimum tadi seperti di 2% ragi konsentrasi dengan fermentasi 30 jam dan sentrifugasinya 30 menit. Di sini pembahasannya bahwa memang semakin lama waktu fermentasi maka akan semakin mudah terpecahnya partikel-partikel dari santan tadi sehingga mengeluarkan minyak dari santan. Hubungan antara pH terhadap variabel waktu, fermentasi, dan starter itu bisa dilihat bahwa hubungan pH di sini kami tidak menggunakan range yang terlalu jauh, itu 6 hingga 6,3. Namun bahwa nilai optimum pembuatan pH itu menurut literasi dari penelitian sebelumnya itu 6 hingga 7. Kemudian untuk tabel 1 memperlihatkan mutu fisik dan waktu fermentasi yang optimum di 30 jam. Dengan persen yield dari VCO yang dihasilkan itu 20%. Sementara ini sejalan dengan penelitian Hadiantoro yang mengungkapkan bahwa semakin lama proses fermentasi, maka enzim protease itu akan semakin memecah dari partikel santan untuk mengeluarkan minyak. Nah, adapun luaran akhirnya berupa laporan akhir, kemudian e-book TGT yang telah ISBN dan HKI serta pengajuan paten sederhana. Berikut contoh cover dari e-book TGT kami dan sertifikat HKI yang sudah didaftarkan dan pengajuan paten sederhana dengan klaim mesin sentrifugasi sederhana dengan membantukan bearing, motor, kemudian puli poros dengan rangka dari besi, dan fermentor yang berkapasitas 1 liter. Ada 4 fermentor pada mesin ini yang kami desain. Beberapa foto kegiatan seperti yang terlihat. Nah, eee, yang di sebelah saya itu yang memakai celana batik itu bapak yang merupakan tempat kami mengajarkan atau memberikan pelatihan sekaligus penelitian menerapkan bagaimana produksi VCO.
Ya, sekian. Terima kasih untuk pemaparan dari kegiatan PITG yang telah kami lakukan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.